لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Marilah kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah, taufik dan rahmat kepada kita sehingga di pagi hari ini kita bisa bangun menuju masjid, sholat subuh berjamaah, kajian, dan nanti yang ada waktu, silakan untuk sholat suruk 2 rakaat. Insya Allah pahalanya seperti ibadah haji. Demikian menurut sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, penutup para nabi, dan tidak akan ada lagi kenabian sesudahnya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, yang telah memberi tuntunan hidup kepada kita agar selamat dunia dan akhirat berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan mudah-mudahan kita tetap menjadi umat beliau sehingga kita menghadap Allah nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita tentang fikih kurban. Pada pagi hari ini kita akan bicara tentang macam-macam kriteria jumlah minimal dan waktu pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang pertama kita kaji macam-macam binatang atau hewan yang dijadikan untuk kurban. Hewan yang digunakan untuk kurban adalah bahimatul an'am. Di dalam istilah Al-Quran ya, bahimatul an'am. Bahasanya atau arti letternya adalah binatang ternak. Bahimatul an'am itu artinya binatang ternak. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Hajj ayat 34 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walikulli ummatin ja'alna mangsakan liyadhkurusmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Dan tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, berserah dirilah kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Jadi di sini ayat jelas menegaskan kepada kita penyembelihan yang disyariatkan oleh Allah itu ialah bahimatul an'am. Dan tidaklah menyebut nama Allah. Karena itu kalau menyembelih kurban itu harus membaca doanya. Minimal Bismillahi Allahu Akbar ya. Minimal itu nanti ada doanya yang agak lengkap di belakang ya.
Kemudian Allah juga memberi pelajaran pada kita bahwa atau memperingatkan pada kita bahwa Tuhanmu itu Maha Esa. Artinya esa segala-galanya ya. Esa zatnya, esa perbuatannya, dan esa sifat-sifatnya. Artinya zat Allah, perbuatan Allah, sifat-sifat Allah tiada yang menandingi dan tidak boleh ditandingkan kepada makhluk-makhluk Allah. Jadi hanya Allah sendiri ya yang memiliki yang esa itu, yang tunggal, tiada duanya. Sebagaimana di surat Al-Ikhlas ya, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat terakhir tadi, tidak ada suatu pun yang menandingi, mensirikan ya pada Allah, menyekutukan pada Allah, dilarang. Dan kita diberi kabar gembira bagi yang taat, artinya yang melakukan syariat kurban. Kemarin dijelaskan pada saat hukum kurban itu kan ada dua ya, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah ya. Tapi kedua-duanya itu adalah sangat dianjurkan karena Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya, jika mampu kok tidak melakukan, maka jangan dekat-dekat musola kami, gitu ya. Artinya harus dilakukan bagi yang mampu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Selanjutnya adalah di dalam hal ini para ulama memberi penjelasan atau memberi pandangan bahwa yang dimaksud bahimatul an'am itu jelas sekali ya, binatang ternak. Dalam ayat tersebut yang dimaksud secara rinci ialah satu kambing. Ya, kambing ini ada dua jenis, ada kambing domba dan ada kambing biri-biri. Kalau di kita Jawa ya, ada kambing Jawa. Harus ada kambing yang bulunya tebal itu disebut dalam hal ini biri-biri ya. Nah, itu atau domba ya. Mana yang mana? Ada kambing Jawa, ada kambing yang bulunya tebal putih itu. Nah, itu kalau di kita. Kemudian sapi termasuk ya. Lalu kerbau, dan itu karena sepadan dengan sapi ya, kerbau itu. Dan unta, kalau unta ini di Timur Tengah ya yang banyak. Di kita tidak ada unta. Yang terkenal di kita secara realitas adalah sapi dan kambing. Kalau di Saudi Arabia, unta dan kambing. Itu yang dimaksud bahimatul an'am. Berikutnya adalah kita bicara tentang kriteria binatang kurban atau hewan yang dijadikan untuk kurban. Yang pertama kriteria fisik. Nah, kriteria fisik para jamaah, hewan untuk kurban hendaknya yang gemuk. Nah, jadi yang gemuk, yang bagus ya, gemuk. Nah, yang kedua sehat, tidak sakit. Yang ketiga tidak cacat, walaupun sedikit. Ya. Jadi kalau telinganya itu tinggal separuh, itu udah tidak boleh, cacat berarti. Meripatnya satu, maka tidak boleh, karena cacat. Dan berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut, An Anasin radhiyallahu anhu qala, Dohhan Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam bikab syaini amlahaini akronaini zabahahuma biyadihi wasamma wa kabbaro wa wadu'a rijlahu
ala sifahihima. Rawahu muttafaqun alaih. Dari Anas, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah SAW telah berkorban dengan 2 ekor kibas yang bertanduk yang bagus. Ia berkata, dan saya melihat Rasulullah melakukannya sendiri dan beliau meletakkan kakinya di atas kedua untanya. Beliau membaca basmalah dan bertakbir. Hadis riwayat yaitu Imam Muslim, Tirmidzi dan Nasa'i. Tapi di teksnya tersebut adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Hadirin, berdasar hadis ini ya, jelas ya bahwa Rasulullah itu berkorban dengan kambing yang baik sekali ya, kambing kibas yang tanduk, artinya ada tanduknya, berarti sudah umur ya. Berarti sudah bertanduk itu sudah umur dan bagus ya. Dan berdoa yaitu dengan basmalah dan takbir ya. Nah, diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri, ia berkata Rasulullah SAW melakukan kurban dengan memotong seekor kambing yang bertanduk dan jantan. Nah, ini ada hadis yang menjelaskan Rasulullah itu kalau berkorban jantan ya, jantan, bukan betina dalam hadis ini ya. Nah, tapi hadis yang awal tadi umum, tidak menjelaskan jantan atau betina. Perutnya berwarna hitam, kakinya berwarna hitam, dan keliling matanya berwarna hitam. Jadi serba ada warna hitamnya. Itu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ini juga menunjukkan bahwa hewan yang dijadikan kurban itu adalah hewan yang baik. Dan Rasulullah pernah berkorban yaitu seperti ini. Jadi bertanduk jantan dan perutnya warna hitam, kakinya juga warna hitam, dan sekitar matanya adalah berwarna hitam. Nah, berarti bagus ya. Jadi bagus sekali. Dan di hadis yang lain diriwayatkan oleh diriwayatkan dari Ubaid bin Fairuz. Saya bertanya pada Al-Barra bin Azib tentang sifat-sifat apa saja yang menyebabkan tidak boleh pada binatang kurban. Artinya yang dilarang untuk menggunakan atau memakai hewan kurban ya, dilarang. Ya, hewan kurban yang bagaimana? Yang dilarang untuk dijadikan kurban. Lalu ia menjawab bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu berada di antara kami, kemudian beliau bersabda, 4 macam binatang yang tidak boleh dijadikan binatang kurban atau hewan kurban, yaitu 1 binatang yang buta lagi jelas butanya. Tidak boleh kalau kambingnya buta atau sapinya buta, itu tidak boleh dijadikan kurban. Kemudian yang kedua ialah sakit lagi jelas sakitnya. Hewan sakit tidak boleh. Baik dulu pernah ada penyakit kuku ya bagi sapi ya, atau mungkin sakit-sakit yang lain ya. Nah, itu tidak boleh. Jadi yang sakit tidak boleh dipakai untuk kurban. Yang ketiga, pincang, lagi jelas pincangnya.
Pincang kakinya salah satu aja enggak boleh. Apalagi lebih dari satu ya. Apalagi semuanya. Ini enggak boleh. Kalau sudah semuanya kan sudah enggak bisa berdiri. Jadi hewannya ngelimprek kayak turu. Kemudian yang keempat, binatang yang kurus, kering, dan tidak bersih. Jangan menggunakan binatang kurban yang kurus, lagi kering, dan kotor. Nggak boleh. Jadi seharusnya hewan-hewan kurban itu yang bagus ya dibersihkan ya sebelum disembelih. Itu yang bagus dibersihkan, bersih betul ya, dan kelihatan indah gitu ya. Itu yang betul. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud. Jadi jelas ya, hadis-hadis di atas menjelaskan pada kita bahwa hewan yang layak dan pantas dijadikan hewan kurban adalah sebagai berikut. Satu, bertanduk lengkap, al-akron, ya, bahasa fikihnya. Yang kedua, gemuk badannya atau berdaging, ya, samin. Ya. Yang ketiga, warna putihnya lebih banyak daripada warna hitamnya, al-amlah. Hewan yang tidak boleh dijadikan korban adalah satu, hewan yang buta, salah satunya matanya, ya, al-auro. Kemudian hewan yang sakit, al-mardoh, hewan yang pincang, yaitu al-arja, dan yang terakhir hewan yang kurus, kering, dan kotor, al-kasir. Hadirin jamaah rahimakumullah, tadi kriteria fisik ya, jelas ya. Jadi kalau kita nanti berkorban adalah betul-betul dirawat betul ya. Baik itu kambing atau sapi, ya. Jangan kita melalaikan. Kriteria umur hewan yang dijadikan kurban yang memenuhi syarat adalah kalau unta berumur minimal 5 tahun. Kalau unta ya, minimal 5 tahun. Jangan di bawahnya 5 tahun. Di atasnya lebih bagus. Bi'afdol. Sapi telah berumur 2 tahun. Nah, sapi. Jangan pedet. Pedet tidak boleh, belum ya. Pedet yang belum keluar sungunya itu ya. Nah, itu tidak boleh. Kalau 2 tahun insya Allah sudah keluar sungunya ya. Atau tanduknya. Dan kambing telah berumur minimal 1 tahun. Nah itu lebih dari 1 tahun lebih bagus. Karena sudah berarti lebih besar dan lebih berumur. Itu kriteria umur. Lalu yang ketiga, kriteria jenis kelamin. Jenis kelamin. Hewan korban boleh jantan, boleh betina. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang mengkhususkan salah satu jenis. Walaupun tadi ada hadis ya, Nabi Muhammad SAW menjelaskan pernah berkorban dengan hewan yang jantan. Ya. Tapi tidak berarti melarang yang betina. Ya. Nah ini kesepakatan para ulama ya. Jadi tidak ditentukan harus jantan. Tapi kalau kita milih yang jantan itu yang umum. Ya. Jarang pakai yaitu hewan kurban itu yang betina. Karena yang betina ini dipakai untuk anak pinak supaya terus berlanjut supaya beranak terus ya. Dan jantan itu juga yang menjadikan bisa beranak terus, tapi memang itulah suatu kewajiban yang harus dilakukan, yang tidak boleh tidak ya. Maka kalau milih jantan ya baik-baik saja, tahu afdol atau utama saja, meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga meniru Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih kibas yang digantikan menjadi
korban daripada Ismail alaihissalam itu juga dijelaskan di tafsir, kambingnya itu adalah jantan, bukan betina. Jadi hanya itu aja, tapi tidak ada larangan bila suatu ketika kok hanya betina yang ada, maka itu boleh-boleh saja. Gitu ya. Nah, itu. Jumlah hewan kurban. Nah, ini ya. Berapa minimalnya? Seorang telah dianggap cukup atau sah berkorban dengan seekor kambing. Berarti korban itu paling minim itu seekor kambing. Ya. Tidak ada korban ayam. Tidak ada. Dan tidak ada korban kambing itu untuk urunan. Jadi kalau anak-anak kita sekolah disuruh bayar infak sekian lalu dibelikan kambing, itu bukan korban. Itu adalah latihan korban. Atau ya berinfak lah. Berinfak ya. Untuk dibelikan kambing dan disembelih saat rame-rame di saat waktu berkorban atau ibadah korban di sekolah-sekolah itu ya. Jadi tidak ada seekor kambing itu untuk urunan. Ya. Jadi minim seekor kambing ya, yang dengan memenuhi syarat tadi ya, kriteria tadi minimal umurnya 1 tahun. Hal itu berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Diriwayatkan dari Jundi bin Sufyan, ia berkata, saya telah menyaksikan al-audha dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau telah selesai sholat bersama orang banyak. Al-adha ya. Pada saat Idul Kurban atau pada saat sholat Idul Adha. Ya, telah melakukan kurban setelah selesai sholat ya, bersama orang banyak. Beliau melihat seekor kambing yang telah disembelih. Kemudian beliau bersabda, barang siapa menyembelih kurban sebelum melakukan sholat, hendaklah ia menyembelih seekor kambing sebagai gantinya. Dan barang siapa yang belum menyembelih, hendaklah menyembelih berdasarkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi jamaah di situ Rasulullah dicontohkan menyembelih paling kecil seekor kambing ya, paling minim, paling rendah ya. Batas paling akhir itu seekor kambing ya, dan dilaksanakan sesudah sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha. Kalau sebelum sholat Idul Adha itu belum sah. Belum sah ya. Tidak boleh. Jadi kalau dulu pernah terjadi ada panitia itu udah sembelih 1 atau 2, 3 dipakai untuk sarapan. Itu berarti nggak benar itu. Salah, ya, keliru. Ya, menurut hadis ini ya. Jadi kalau mau pakai sarapan ya jangan ambil dari hewan kurban. Ya belikan aja yang lain gitu. Jadi tidak boleh diambilkan dari kurbannya para jamaah lalu dipakai sarapan. Nah, itu berarti nggak sah, disembelih sebelum yaitu sholat. Yang salah siapa? Panitia. Yang kurban kan nggak ngerti gitu. Nah, yang kurban sudah sah-sah aja karena sudah diserahkan ke panitia. Tapi kalau ngerti boleh untuk memprotes ya. Nah, kemudian tadi malah disuruh ganti Rasulullah. Kalau belum kurban, ya maka sudah sholat Id hendaklah berkorban dengan nama Allah. Jadi itu yang benar. Jamaah rahimakumullah, berikutnya adalah seekor unta dapat digunakan kurban untuk 7 sampai 10 orang. Dan seekor sapi untuk 7 orang. Maksimal itu ya. Maksimal. Nah kalau gitu, apakah boleh seekor sapi untuk 2, 3 orang? Boleh. Kalau untuk 1 orang aja boleh.
Jadi seorang berkorban seekor sapi kan sah, boleh. Ya. Apalagi lebih dari satu ya, maksudnya misalnya ada 3 orang urunan, ya ada seekor sapi untuk kita bertiga aja, boleh aja, enggak apa-apa. Tapi maksimal 7. Ya, kalau sapi ya, dibagi orang 8 enggak boleh, enggak ada tuntunannya. Hadisnya adalah 7 orang maksimal. Nah, kalau unta itu sampai 10 orang boleh ya. 7 sampai 10. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sebagai berikut. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah, ia berkata, kami menyembelih hewan kurban bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Hudaybiyah. Seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Ya. Jadi hadis ini masih menjelaskan unta bisa dipakai urunan untuk 7 orang, sapi juga bisa dipakai korban urunan untuk 7 orang. Berarti senilai seorangnya seekor kambing. Jadi satu sapi itu sepadan dengan 7 ekor kambing. Ya itu ya. Tuh. Kemudian hadis yang berikutnya dari Ibnu Abbas, ia berkata, kami melakukan perjalanan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hari Nahr ya, atau Idul Adha tiba. Maka kami bersama-sama melakukan kurban 10 orang untuk seekor unta. Dan 7 orang untuk seekor sapi. Hadis riwayat An-Nasai, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Nah, ini yang menjelaskan unta bisa dipakai urunan untuk 7 orang, sapi untuk 7 orang, dan unta untuk 10 orang. Nah, hadis yang pertama tadi adalah yaitu unta untuk 10 orang. Berarti kesimpulannya unta itu bisa dipakai urunan 7 orang sampai 10 orang. Gitu ya. Jadi itu yang kita pahami ya tentang jumlah hewan kurban yang kita korbankan, minimal seekor kambing ya. Bapak Ibu dan adik-adik yang dirahmati Allah, sekarang yang terakhir waktu penyembelihan hewan kurban. Kita sudah paham betul ya, kita merefreshing kembali aja atau mereview kembali bahwa sejak selesai sholat Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah sampai terbenam matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah, itu batasnya ya. Jadi batas kurban itu ada 4 hari. Mulai tanggal 10, 11, 12, 13. Dan paling akhir 13 itu adalah menjelang maghrib. Jadi saat matahari terbenam sudah tidak boleh. Tapi sebelumnya misalnya habis asar itu boleh menyembelihnya ya. Kalau merawatnya melewati tanggal 13 ya nggak apa-apa. Disembelih sebelum matahari terbenam, lalu habis Isya atau kapan itu baru dirawat, itu nggak apa-apa. Tapi nyembelihnya itu harus maksimal itu 13 Dzulhijjah, yaitu saat matahari terbenam. Hal ini berdasarkan dalil sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir.
Ini artinya ada di surat Al-Hajj 28 ya. Supaya mereka mempersaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang telah Allah berikan kepadanya berupa ternak. Bahimatul an'am tadi ya. Maka makanlah sebagian dari hewan kurban dan berilah makan olehmu orang-orang yang sengsara lagi fakir. Ayat ini menegaskan bahwa kita setelah diberi rezeki oleh Allah, lalu kurban hewan ternak, kemudian dagingnya adalah bisa kita makan sebagian, ya, dan sebagiannya, sisanya adalah untuk orang-orang yang sengsara dan fakir. Berarti untuk fakir miskin. Ya, makanya panitia-panitia itu biasanya bertanya kepada yang berkorban ya atau sudah umum ya yang berkorban diberi sebagian dari hewan yang dikorbankan ya. Boleh sebagian di situ itu pokoknya sebagian, tidak ada ketentuan berapa kilo, tidak ada. Nah, itu berarti tergantung kebijakan. Nah, jadi tekniknya diserahkan panitia. Kebajikan apa kebijakan. Mungkin bisa 3 kilo, bisa 5 kilo, terserah. Tapi jangan lebih banyak ya. Yang lebih banyak adalah diberikan fakir miskin, gitu ya. Itu yang benar ya. Juga hadis dari Jabir bin Mat'am dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, semua hari tasyrik adalah waktu penyembelihan hewan kurban. Jadi selain Idul Adha, hari Nahr ya, 10 Dzulhijjah, itu ada hari tasyrik. Hari tasyrik kita kenal tanggal 11, 12, 13. Itu namanya hari tasyrik. Dan itu adalah hari-hari yang dibolehkan untuk menyembelih kurban. Jadi boleh di hari tasyrik. Tapi yang umum, yang marak ya di 10 Dzulhijjah ya. Jadi supaya ramai-ramai gitu ya. Syiarnya betul-betul nampak. Ya, tapi kalau suatu hal mungkin karena kondisi boleh mundur. Ya. Boleh ambil hari tasyrik pertama. Boleh ngambil hari tasyrik kedua. Paling akhir yaitu hari tasyrik ketiga tanggal 13 Dzulhijjah. Gitu ya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dirahmati Allah, yang berikutnya adalah yang menyembelih kurban. Jadi yang menyembelih kurban itu yang bagus siapa? Ternyata yang bagus atau yang abdul, orang yang menyembelih hewan kurban itu diutamakan sohibul kurban. Jadi orang yang berkurban itu sendiri, itu yang bagus. Sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa contoh-contoh hadis Rasulullah ketika kurban itu disembelih sendiri, biyadihi, dengan tangannya sendiri. Nah, itu ya, jelas. Cuma apabila sahibul kurban ya, tidak mampu untuk menyembelih sendiri hewan kurbannya, maka penyembelihan bisa dilakukan atau diwakilkan oleh orang lain, sehingga oleh panitia. Ya, nah ini boleh-boleh saja. Tapi kalau mau nyembelih sendiri, ya itu bagus. Jadi meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan biasanya kita tidak setiap orang itu bisa menyembelih ya, kecuali betul-betul ahli ya. Jadi para jagal hewan korban itu sudah ahli ya. Nah, kita malah kalau ragu malah berbahaya ya. Nanti menjadi penyembelihannya nggak sah.
Karena apa? Karena khawatirnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Yaitu menyembelih itu harus cepat dan harus benar dan harus mati gitu ya. Nah, itu kalau kita sendiri ragu ya lebih baik diserahkan panitia karena itu yang banyak kebanyakan diserahkan panitia ya. Nah itu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Sudah ya. Untuk sampai di situ dulu ya. Nanti yang akan datang kita jelaskan tata alian sekalian ya. Karena terkait ini ya. Sekalian. Tata cara penyembelih hewan kurban. Satu, menggunakan alat penyembelihan yang tajam. Nah, ini yang tajam ya, nggak boleh sembarangan. Pisaunya atau pedangnya yang dipakai untuk menyembelih itu harus betul-betul tajam. Ya, kalau lebih tajam lagi pakai mesin, itu tidak terasa sama sekali. Ya, kalau dipakai nyembelih manual itu ya setidaknya pisaunya harus tajam sekali. Ini sudah memenuhi syarat. Ya, tapi kalau sekarang zaman teknologi canggih, kalau jenengan bisa membuat alat ya teknologi untuk menyembelih korban seperti di penyembelihan-penyembelihan perusahaan itu lebih bagus. Ya, tapi kan mahal itu biayanya ya. Dan kita menyembelih itu tidak menjadi satu. Masing-masing panitia di setiap tempat ada, ya. Di setiap masjid ada, sekolahan banyak, ya. Kantor-kantor banyak mengadakan penyembelihan korban. Hingga itu ya kalau pakai mesin ya biayanya mahal. Cuma ada alat-alat yang yang dibuat oleh saudara-saudara kita itu kreatif ya. Setidaknya untuk menyembelih korban itu ya hewan korbannya jangan terasa banyak kesakitan gitu ya. Itu ada teori-teori teknis tersendiri yang luar biasa itu ya. Ada, setidaknya diupayakan lah. Karena itu berdasarkan hadis dari Shaddad bin Aus radhiyallahu an dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua hal yang senantiasa aku jaga yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah memerintahkan untuk berbuat kebaikan kepada segala sesuatu. Apabila kamu membunuh, maka baguskanlah cara dan keadaan dalam membunuh. Dan apabila kamu menyembelih, maka baguskanlah penyembelihannya. Dan hendaknya menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Jadi walaupun hewan diperintahkan oleh syariat Islam supaya bagus cara membunuhnya, cara menyembelihnya. Jangan dipakai sembarangan. Ya, pisaunya tajam, tenangkan hewan kurbannya. Jadi hewan kurban yang lain ketika ada penyembelihan itu ndak boleh melihat hewan yang disembelih. Ya, ndak boleh. Kalau itu tahu hewan yang disembelih itu apa? Hewan lain tahu melihat ada hewan temannya yang disembelih itu juga dia nangis, itu dalam hatinya nangis. Makanya enggak boleh karena kadang ditutupi ya, ditutupi matanya itu ya. Ada model-model teknis begitu sehingga menjadi tenang karena tidak melihat kawan-kawannya ketika disembelih. Ya. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang kedua syaratnya menghadapkan hewan ke arah kiblat. Jangan lupa. Nanti sudah biasa ya panitia ya. Jadi yang dihadapkan ke kiblat itu lehernya. Berarti kakinya di sebelah barat ya. Kalau kepalanya boleh di selatan, boleh di utara, nggak masalah. Tapi yang penting lehernya itu menghadap kiblat. Gitu ya. Ini hadisnya sebagai berikut.
dari Jabir bin Abdillah Al-Ansari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari raya menyembelih 2 kibas. Kemudian ketika beliau menghadapkan kiblat kedua kibas tersebut, beliau berdoa, Bismillahi Allahu Akbar. Jadi doa minimal itu ya, Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian beliau menyembelihnya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Hewan yang hendak disembelih dihadapkan ke kiblat yaitu bagian leher ya, yang akan disembelih. Karena itulah arah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Posisi kepala hewan yang akan disembelih boleh di sebelah utara dan boleh di sebelah selatan. Ini doa yang lengkap ya. Tadi doa yang singkat ya. Moga kalau hafal atau ditulis, monggo. Jadi doa yang lengkap ini. Ini wajah tu wajah lilladzi fataras samawati wal ardo hanifah muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Bismillahi Allahu akbar. Allahumma minka walaka an. Siapa? Dari disebut nama yang korban. Jadi ya, atau diambil yang akhir aja juga boleh. Karena tadi ada hadis yang cukup Bismillahi Allahu Akbar. Maka di sini boleh Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma minka walakaan. Sehingga panitia kalau menyembelih membaca disebut namanya dulu ya. Siapa yang berkorban. Itu kalau urunan sapi 7 orang ya disebut semua namanya. Sapi korban sapi ini dari 1 Abdullah, 2 Amin, 3 yaitu Hasan dan seterusnya. Baru Bismillahirrahmanirrahim sembelih seleng gitu ya. Cukup dengan sekali gerakan sudah putus urat kerongkongan atau lehernya itu, kedua urat yang penting yang bisa mematikan hewan itu sudah putus. Kalau sekali itu bagus, mungkin ya 2 kali, kalau belum jangan banyak-banyak ya. Niso pisan ini paling banyak 3 kali lah kalau bisa sudah putus. Nah itu ya. Nah ini doa aja diokrok-okrok aja. Lalu 4, dengan cepat dan cepat. 5, memutus tenggorokan dan 2 urat nadi yang ada di leher. Nah itu ya. Nah, sampai di situ dulu, waktunya habis. Nanti kita lanjutkan yang akan datang. Terima kasih. Sambil sarapan, silakan. Ada yang menambah atau bertanya? Iya, monggo. Berkenaan dengan Bahiyatul An'am, itu kan saya pernah dengar dari penjual bahwa ada beberapa sapi itu yang cara ternaknya itu dilepas di hutan. Nah, itu bagaimana? Jadi nggak dipelihara, nggak kayak punya mungkin tempat rumput sendiri, tapi dilepas di hutan seperti itu. Nah, itu bagaimana? Apa termasuk ini binatang ternak atau tidak? Ya. Mungkin sapi Jadi sapi disebut seperti itu. memang ada sebagian ulama berpendapat kalau hewan yang tidak dipelihara atau bebas di hutan itu tidak termasuk walam ya. Termasuk kuda itu tidak termasuk. Termasuk apa lagi? Rusa. Rusa itu halal. Kuda juga halal. Tapi tidak termasuk bahimatul an'am menurut pendapat para ulama, ya. Jadi bahimatul an'am itu hanya sapi ternak, unta ternak, kambing ternak. Itu yang sudah dijelaskan tadi, itu ya. Oke, nanti sabun, monggo. Yang lain ada, monggo Ustaz Mayadi. Mohon maaf, jadi kalau kita melihat beberapa hadis yang disampaikan di hari ini, sepertinya kurban itu
dinilai orang, jadi per orang, belum disampaikan bahwasanya korban itu untuk keluarga. Dan Oh itu kan ya 7 orang, atau 1 kambing 1 orang. Nah, bagaimana mensikapinya yang bahwasanya itu adalah 1 kambing atau 7 orang untuk sapi itu untuk keluarga, Ustaz. Betul. ya. Jadi kalau dari jumlah tadi ya, bahwa 7 seekor sapi untuk 7 orang atau seekor unta untuk 7 sampai 10 orang itu bisa dipakai untuk keluarga, ya apa-apa. Jadi keluarga itu misalnya ada 7 orang, gitu ya, membeli seekor sapi atas nama keluarga, misalnya keluarga Abdullah ya, dan anak-anaknya itu menyembelih seekor kambing boleh, sah-sah saja ya. Dan bahkan walaupun yang korban keluarga itu atas nama kepala keluarga, misalnya kepala keluarganya itu Abdullah, maka sudah ya berpengaruh atau sudah mendapat pahalanya untuk seluruh keluarganya. Ya. Meskipun andaikan yang berkorban itu atas nama Abdullah saja. Ya. Bahkan kalau Rasulullah pernah menyontohkan di hukum korban terdahulu bahwa ini adalah korbanku dan untuk umatku yang tidak bisa korban. Jadi termasuk boleh, artinya pahalanya itu bisa ya untuk orang yang korban itu sendiri dan untuk yaitu keluarganya, bahkan untuk umatnya yang tidak bisa korban itu juga mendapat pahala. Ngerti ya? Jadi silakan. Saya kira itu sah-sah saja. Jadi boleh. Jadi satu keluarga dapat pahala semua. Baik itu berupa kambing atau seekor sapi, tidak masalah. Saya misalnya hanya korban seekor kambing untuk yang waktu transaksi atau akad itu saya, tapi seluruh keluarga saya itu juga akan mendapatkan pahalanya. Tapi yang bagus kalau mampu ya masing-masing ya. Masing-masing bisa misalnya si kepala keluarga seekor kambing, istrinya seekor, anaknya 5 ekor ya. Boleh-boleh aja. Itu 7 ekor itu bisa dirupakan sapi. Ya. Sapi seekor sapi gitu Pak. Arahnya sih. Ampun. Ada lagi? Pak Husen, manfaat dan bisa berjumpa lagi di hari Sabtu untuk membahas yaitu fikih kurban kita agar kita ingat kembali tentang yaitu syarat, ketentuan dan apa saja yang terkait dengan fikih kurban sehingga kurban kita betul-betul bermanfaat dan efektif dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri kajian ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.